Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Khairunisa dari kelas C224, Prodi S1 Akuntansi dengan NIM 102240039. Di sini saya akan menjelaskan materi akuntansi manajemen, yaitu mengenai analisis biaya volume laba. Analisis biaya volume laba atau cost flow profit memperkirakan bagaimana perubahan biaya, volume penjualan, dan harga mempengaruhi laba perusahaan. CVV adalah alat yang sangat baik untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Perusahaan menggunakan analisis CVV untuk meraih tolak ukur yang penting seperti titik impas. CVV analisis ini dapat dimulai dengan menentukan titik impas. Titik impas break-even point adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, yaitu titik saat laba sama dengan 0. Laporan laba rugi merupakan suatu alat yang berguna untuk mengorganisasikan biaya-biaya perusahaan menjadi kategori tetap dan variabel. Laba operasi mencakup pendapatan dan beban dari operasional normal perusahaan. Secara lebih spesifik, pendapatan penjualan dinyatakan sebagai harga jual per unit dikali jumlah unit yang terjual, dan total biaya variabel adalah biaya variabel per unit dikali jumlah unit yang terjual. Margin kontribusi adalah selisih antara penjualan dan beban variabel. Margin kontribusi adalah jumlah dari pendapatan penjualan yang tersisa setelah seluruh beban variabel terpenuhi, yang dapat digunakan untuk berkontribusi ke beban tetap dan laba operasi. Jika laporan laba rugi margin kontribusi diubah sebagai sebuah persamaan, maka laporan laba rugi margin kontribusi akan lebih bermanfaat dalam memecahkan persoalan CVV. Persamaan laba operasi adalah laba operasi sama dengan penjualan dikurangi total beban variabel dikurangi total biaya tetap, atau laba operasi sama dengan dalam kurung harga dikali jumlah unit yang terjual dikurangi dalam kurung biaya variabel per unit dikali jumlah unit yang terjual dikurangi total biaya tetap. Bisa dilihat contoh di sini. Break even dalam unit 0 sama dengan dalam kurung $400 dikali unit dikurangi dalam kurung $325 dikali unit dikurangi $45.000. $400 itu merupakan hasil $400.000 dibagi dengan 1000, kemudian $325 merupakan hasil dari $325.000 dibagi dengan 1000. Maka bisa dilihat dari sini, 0 sama dengan dalam kurung $75 dikali unit dikurangi $45. $75 itu merupakan hasil dari $400 dikurangi dengan $325. Maka $75 dikali unit sama dengan $45.000 dan unitnya adalah 600. Pada saat menghitung titik impas, pajak penghasilan tidak berperan. Ini disebabkan karena pajak yang dibayar untuk laba 0 adalah 0. Namun, apabila perusahaan ingin mengetahui barang unit yang harus dijual untuk menghasilkan laba bersih tertentu, maka beberapa pertimbangan tambahan diperlukan. Laba bersih adalah laba operasi setelah pajak, penghasilan, dan bahwa angka target laba kita nyatakan dalam kerangka sebelum pajak. Dengan demikian, apabila target laba dinyatakan dalam kerangka sebelum pajak, apabila target laba dinyatakan sebagai laba bersih, kita harus menambah kembali pajak penghasilan untuk memperoleh laba operasi. Rumus untuk target laba setelah pajak yaitu laba bersih sama dengan laba operasi dikurangi pajak, sama dengan laba operasi dikurangi dalam kurung tarif pajak dikali laba operasi, sama dengan laba operasi dibagi dalam kurung 1 dikurangi tarif pajak, atau laba operasi sama dengan laba bersih dibagi dalam kurung 1 dikurangi tarif pajak. Asumsi-asumsi analisis biaya volume laba. 1. Terdapat fungsi biaya dan pendapatan yang linear yang dapat ditentukan dan tetap konstan pada kisaran yang relevan. 2. Harga jual dan biaya-biaya diketahui dengan pasti. 3. Jumlah unit yang diproduksi adalah jumlah unit yang dijual, tidak ada persediaan barang jadi. 4. Bauran penjualan diketahui dengan pasti untuk situasi titik impas untuk lebih dari satu jenis produk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.